Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PBSI 2018B. Kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ika Rizky Amelia, Ratna Juliana Rulita Pratiwi, Risa Safitri, Nahdia Riyadatul Ima, Devi Novita Maharani, Muhammad Nadif Wardiansyah, dan Vicky Akbar Subakti Aji akan membahas materi tentang proses karya sastra. Untuk materinya, silakan simak materi berikut ini. Proses kreatif merupakan sebuah proses bagaimana pengarang mengolah imajinasi, intuisi maupun dalam kerja menundukkan kata untuk melahirkan sebuah karya sastra yang menarik, indah, dan memiliki pesan bagi pembaca. Seorang pengarang tidak akan bisa membuat karya sastra seperti puisi atau prosa tanpa melalui tahapan proses penciptanya seperti pengumpulan ide, pengembangan ide, dan penyempurnaan. Psikoanalisis menyimpulkan proses kreatif atau proses terciptanya karya sastra ke dalam dua cara, yaitu yang pertama, sublimasi. Sublimasi merupakan proses pengalihan dorongan ide ke dalam bentuk yang dapat diterima masyarakat. Dalam sublimasi terkandung kreativitas atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru. Puisi, novel, lukisan, teori, keilmuan, aktivitas, olahraga, pembuatan peralatan teknik, bahkan agama sebenarnya merupakan bentuk dan dorongan-dorongan ide yang telah dimodifikasi. Yang kedua, asosiasi. Di samping tafsir mimpi, teknik terapi yang dikembangkan Freud dalam psikoanalisisnya adalah asosiasi bebas atau free association. Asosiasi bebas adalah pengungkapan atau pelaporan mengenai hal apapun yang masuk dalam ingatan seseorang yang tengah dianalisis, tanpa menghiraukan betapa hal tersebut akan menyakitkan hati atau memalukan. Dalam situasi terapi, biasanya pasien berada dalam posisi berbaring santai di atas ranjang dan terapis duduk di sampingnya. Dorongan psikologis dalam proses kreatif sastra. Dorongan kejiwaan, ada yang meledak-ledak, ada yang keras, murung, sensasional, dan seterusnya. Dorongan ini akan menentukan bagaimana proses kreatif sastra harus terwujud. Proses kreatif adalah daya juang kejiwaan sastrawan menuju titik tertentu. Proses kreatif akan ditentukan pula oleh etos sastrawan. Etos ini muncul terkandung ilham dan inspirasi yang hadir dalam jiwanya. Terbentuknya karya sastra hampir seluruhnya melalui proses kreatif yang panjang. Namun, panjang dan pendeknya proses ini amat relatif, tergantung kesiapan psikologi sastrawan. Dorongan kejiwaan yang akan menentukan proses kreatif lama dan tidak. Kecuali itu, jiwa pula yang akan menentukan bobot karya dalam sebuah proses. Semakin siap jiwa sastrawan, proses kreatif akan berjalan lancar. Kelancarannya dan pencairan karya sastra tergantung suasana psikologis. Suasana ini yang akan mengusik dan membangun suhu karya sastra. Ada beberapa golongan keadaan jiwa yang dapat mendorong lahirnya proses kreatif sastrawan. Yang pertama yaitu jiwa sedang iba ataupun terniu, yaitu keadaan psikis sastrawan merasa kasihan terhadap sebuah fenomena, manakala sastrawan menyaksikan kejadian yang menyayat hati, menyentuh rasa, mungkin akan segera lahir proses kreatif yang dalam. Dan yang kedua yaitu jiwa sastrawan sedang geram. Artinya, dalam keadaan marah tidak menentu, suasana semacam ini mungkin muncul kemarahan,
hingga membuat bahasa-bahasa kasar atau dapat disebut sebagai bisuan akan hadir dalam karyanya. Keadaan psikis ini akan mempercepat pula proses terjadinya karya. Dan yang ketiga yaitu jiwa merasa kagum. Artinya, ada rasa heran, penuh tanda tanya, ada rasa keagungan. Pada suasana semacam ini, sastrawan hendak menyampaikan syukur, pantulan imajinatif ke arah profetif dan sejenisnya. Ketika suasana kejiwaan, demikian akan menjadi sebuah inspiratif kritis bagi sastrawan. Inspirasi adalah daya dorong kuat psikis yang mengharuskan sastrawan berekspresi. Selanjutnya ada gaya psikologis dalam proses kreatif sastra. Nah, gaya psikologis memiliki peran dalam proses kreatif. Berbagi tradisi menulis yang bersifat psikologis akan menjadi penentu warna sastra. Mungkin sekali karya melankolis lahir dari sastrawan bergaya murung. Mungkin pula karya yang iklanistis lahir dari sastrawan propagandis, karena sastrawan terdorong oleh situasi penawaran ide. Bisa jadi karyanya amat berbau iklan, begitu seterusnya, hingga gaya psikologis akan tampak pada karya seseorang. Setelah dicermati satu persatu, disinilah kecenderungan gaya psikologis yang akan berperan. Dalam slide ini ada dua kata kunci. Yang pertama identitas dan yang kedua integritas. Identitas berkaitan dengan jati diri penulis, yang berkaitan dengan pembawaan karakter dalam kepenulisan. Yang kedua adalah integritas. Integritas berkaitan dengan aktualisasi jati diri tersebut yang terkonstruk dalam diri manusia seperti emosi dan lain-lain itu. Kedua hal tadi akan menjadi sumber proses kreatif dari seorang pengarang. Materi selanjutnya yaitu mengenai model-model yang ada di dalam proses kreatif sastra. Model-model tersebut yaitu yang pertama ada model yoga atau meditasi. Tata cara model ini seperti yang dilakukan ketika yoga pada umumnya, yaitu dengan cara duduk sila, mengambil nafas dan mengembuskannya, dengan memusatkan pikiran. Yang kedua yaitu model ramai-ramai. Model ini bisa kita terapkan dengan cara membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang, yang nantinya akan Anda pilih apa yang akan dikerjakan secara bersama-sama, kemudian mengadu kecepatan dengan kelompok lain. Atau bisa juga dengan tiap kelompok membacakan karya orang lain, kemudian kelompok lain akan menilai, mengoreksi, dan merespon. Bentuk respon yang diberikan bisa berupa persetujuan atau penolakan yang mengambil sepotong sebagai kutipan lalu dikembangkan sendiri. Yang ketiga ada model cermin. Model ini bisa berawal dari pengamatan mengenai makhluk hidup, atau bisa juga dengan cara mencermati benda mati, dan bisa juga dengan cara memakai lukisan atau gambar tertentu. Yang keempat yaitu model psikokreatif. Model ini bisa berasal dari rasa negatif maupun positif. Rasa negatif itu seperti marah, gelisah, dan dendam, dan lain sebagainya. Rasa positif itu bisa berupa mencita-citakan, mendambakan, atau kenangan indah. Yang kelima ada model komplikasi. Model ini hanya bisa dilakukan ketika kita sudah mengilhami sesuatu, lalu mengumpulkan kata-kata yang mendukung, dari istilah lugas sampai dengan konotatif. Nah, demikian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.